Mungkin kamu belum tahu kalau saya punya readingan khusus buat kamu, di mana kamu akan mendengarkan bagaimana kehidupan kamu 5 tahun yang akan datang, bagaimana kehidupan ekonomi kamu, apakah kamu akan mengalami kegagalan atau kesuksesan, atau kamu akan mengalami jalan di tempat saja. Bagaimana kehidupan relationship kamu yang masih single atau yang sudah berdua, apakah akan ada orang ketiga yang hadir dalam hidup kamu tanpa kamu sadari dalam waktu 5 tahun yang akan datang. Dan yang tidak kalah penting lagi, keajaiban apa yang sedang menanti kamu di depan yang tidak pernah kamu sadari, yang tidak pernah kamu harapkan, tapi akan segera mendatangi kamu. Eits, ada juga nih yang pengen serius sama kamu. Dengan ini temanya Untold Story, yang tidak pernah saya angkat atau bicarakan sama sekali di channel YouTube saya. Harganya cuma 30 ribuan saja. Readingan ini bisa kamu dapatkan dengan menghubungi nomor admin di bawah. Oke, kita lanjut. Hai Leo, pada kali ini kita akan melakukan readingan. Kali ini kita akan melakukan readingan Oracle Card, dimana teruntuk buat kamu yang masih single. Readingan ini bersifat general dan entertainment, jadi jangan diambil hati dan jangan dibawa baper dan jangan dipaksakan resonate terhadap kamu. Cek Sun, Moon, and Rising untuk kecocokan energi kamu. Oke Leo, kita mulai dari oracle card-nya. Di sini ada playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. Ini buat yang masih single. Mungkin kamu merasa risih, merasa tidak enak sekali. Ini yang buat berzodiak Leo, merasa hopeless atau merasa tidak memiliki sama sekali peluang sama seperti orang lain. Di sini jangan pernah berputus asa, karena segala sesuatu yang mungkin kamu anggap kurang baik, misalnya kamu anggap nasib buruk kamu tidak menemukan seseorang, atau tidak ada yang bisa melihat kamu atau memandang kamu dalam artian tanda petik, atau tidak ada lawan jenis kamu yang pengen benar-benar tulus sama kamu. Nah, di sini hal yang harus kamu lakukan adalah dengan tertawa, dengan menertawai kebodohan kamu, dengan menertawai nasib buruk kamu, karena dengan seperti itu kamu akan merasa rileks, kamu akan merasa santai, dan kamu akan merasakan bahwa perasaan terbesar atau perasaan kasih sayang terbesar itu dimulainya dari diri kita sendiri, dari diri kamu sendiri. Ketika kamu sudah memberikan perasaan cinta sama diri kamu sendiri, kamu akan sadar bahwa sebenarnya tidak ada yang paling membahagiakan. Kamu tidak bakalan menuntut orang lain untuk memberikan kamu perhatian, untuk memberikan kamu waktu, ketika kamu sudah mengetahui bahwa kamu lebih dari apapun, lebih dari ngebucinin orang lain. Yang kamu butuhkan adalah diri kamu sendiri. Ketika kamu merasa kesepian atau merasa sendirian, sebenarnya diri kamu itu membutuhkan perhatian. Ketika kamu iri melihat orang lain berdua misalnya, yang kamu butuhkan itu adalah mengajak dirimu bercanda, mengajak dirimu bercerita. Itulah sebenarnya semuanya adalah terapi yang terbaik, dan salah satunya adalah dengan tertawa, dengan menertawai semua kebodohan kamu, dengan menertawai semua apa yang menimpa kamu. Justru kamu akan melihat bahwa sebenarnya dari situ ada hal yang menarik yang tidak pernah bisa orang lain lihat, tidak bisa orang lain perhatikan. Maka oleh dari sebab itu pula kamu akan sadar, kamu akan bisa memacu diri kamu sendiri bahwa ketika kamu sudah mengenal bagaimana kamu, bagaimana situasi kamu, maka tidak sembarang orang yang bakalan kamu biarkan masuk dalam hidup kamu. Nah, sini ada yang lain. Life is series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. Hidup itu bagaikan cerita yang berseri, tapi serinya itu tidak bakalan sama antara ini hari, besok, dan kedepannya. Di sini saling berkaitan. Ketika kamu sudah berhasil menenangkan diri kamu sendiri, ketika kamu sudah berhasil berdamai dengan diri kamu sendiri, kamu akan melihat banyak kejutan-kejutan dalam hidup kamu, bahwa
menjalani sesuatu itu sesuai dengan arusnya, dengan mengikuti arus, ternyata ada baiknya, dan ternyata mengikuti hidup sesuai dengan arus itu membuat kamu berhenti overthinking. Kamu akan terkejut bahwa ternyata banyak hal yang memang benar-benar bisa kamu explore dari diri kamu sendiri yang tidak pernah kamu lihat. Seperti yang saya katakan sebelumnya, hidup kamu bakalan berubah secara alami. Kamu mungkin mulai lebih memperhatikan diri kamu dari dalam. Kamu akan berhenti mencari perhatian dari orang lain karena kamu fokus dalam diri kamu sendiri, dan kamu fokus terhadap hidup kamu sendiri. Kamu akan fokus terhadap hidup kamu, yang seri-seri hidup kamu hari ini, besok, dan seterusnya. Tidak perlu menunggu orang lain untuk masuk dalam hidup kamu. Coba kamu masuk dalam hidup kamu sendiri, menelaah diri kamu sendiri bahwa sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada yang perlu di overthinkingkan. Jika memang orang lain itu berdua, ya sudah, kamu begini saja, karena tidak ada yang salah dan tidak ada yang perlu dituntut untuk menjadi orang lain. Just be yourself. Di sini power. You instinctively know what is right for you, and you have the power to say no or to walk away at any time. Ketika kamu sudah memiliki kekuatan untuk mencintai diri kamu sendiri, kamu sudah memiliki kekuatan atau kebahagiaan dalam diri kamu sendiri, kamu secara insting, secara naluri mengetahui mana yang memang benar-benar baik untuk kamu, mana yang tidak, dan kamu bakalan memiliki kekuatan untuk mengatakan tidak ketika mungkin ada sesuatu yang mengganggu pikiran kamu sudah tidak menjadi people pleaser lagi, atau kamu bisa pergi begitu saja ketika ada orang lain yang memang benar-benar menyakiti kamu dan membiarkan kamu mengemis-ngemis sesuatu hal yang memang tidak kamu inginkan. Tapi ketika kamu melakukan dialog batin terhadap diri kamu sendiri, bukan seperti itu yang kamu inginkan. Kamu menginginkan sesuatu yang memang benar-benar dari diri kamu sendiri. Tapi ketika ada seseorang yang membiarkan kamu mengemis perasaan, saya yakin itu bukan mau kamu. Berikan diri kamu kekuatan dari dalam, kamu akan mengetahui mana yang memang benar-benar baik dan tidak. Nah, di situ pula yang saya jelaskan tadi, kamu bakalan mengetahui siapa yang memang berhak masuk dalam hidup kamu, dan kamu bisa mengontrol siapa yang memang benar-benar harus masuk dalam hidup kamu, siapa yang berhak menyakiti kamu, dan tidak ada yang berhak menyakiti kamu, tapi justru mereka yang harus membahagiakan kamu. Tapi semuanya dimulai dari diri kamu sendiri. Di sini ada forgiveness. Stop focusing your energy on past event, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream, and imagine. Di sini memaafkan. Memaafkan di sini adalah seperti yang saya katakan tadi. Di sini ada laughter is the best therapy. Mungkin kamu terlalu fokus sama masa lalu kamu, sama trauma-trauma kamu. Nah, salah satunya adalah dengan menertawakan. Setelah kamu menertawakan kebodohan kamu di masa lalu, menertawakan kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan di masa lalu, secara tidak langsung kamu bakalan memaafkan diri kamu di masa lalu. Dengan begitu, kamu akan berhenti menghabiskan energi kamu untuk hal-hal yang sudah berlalu. Karena yang sudah berlalu tidak bakalan kembali. Dan kalaupun kembali, covernya yang bakalan berbeda, tapi aplikasinya sama saja jika luka atau masa lalu kamu itu belum disembuhkan. Hidup itu terlalu berharga untuk dibuang-buang atau diabaikan, atau untuk untuk melakukan hal-hal yang tidak penting lah. Intinya adalah kita fokus terhadap diri sendiri. Ciptakan reality yang memang apa yang kamu inginkan, atau sesuai dengan apa yang kamu harapkan atau imajinasikan. Karena kembali lagi, life is series. Go with the flow, dan biarkan terjadi secara alami. Kembali lagi, maafkan kesalahan yang sudah berlalu, karena itu hanya akan menghabiskan energi kamu. Nah, di sini time, you are trying too hard, give it time. Mungkin selama ini kamu terlalu keras sama diri kamu sendiri, kamu terlalu menuntut diri kamu sendiri untuk menjadi sosok yang lebih baik lagi, untuk berlomba-lomba untuk menyamakan diri kamu dengan orang lain. Nah, mulai saat ini hentikan itu, karena kamu bakalan melewati hal-hal unik
yang tidak sempat kamu lihat karena terlalu kerasnya sama diri kamu sendiri, terlalu pengennya menyamakan keberuntungan kamu dengan orang lain, maka kamu tidak akan bisa berjalan sesuai dengan arus. Yang ada kamu malah stres sendiri, kamu malah overthinking kembali. Nah, kembali lagi sama ini, life is series of when we resist change, we resist the natural flow of life. Biarkan semuanya terjadi secara alami. Nah, di situ kamu akan secara perlahan-lahan mengetahui bahwa semuanya sudah ada yang ngatur, semuanya tidak perlu ditakutkan. Yang kamu perlu hadapi adalah bagaimana menghadapi diri kamu sendiri dan bagaimana caranya agar mengisi waktu yang ada di hadapan kamu saat ini sebaik-baiknya. Nah, di sini ada yang terakhir. Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. Di sini lebih tepatnya kuncinya adalah ketika kamu sudah belajar menerima diri kamu sendiri, maka secara tidak langsung kamu bakalan menerima kekurangan orang lain yang bakalan masuk ke dalam hidup kamu. Karena mungkin selama ini kemarin kamu menutup hati kamu menutup diri kamu sendiri karena kamu takut, karena kamu terlalu menuntut kesempurnaan akan seseorang yang masuk dalam hidup kamu, terlepas dari apapun trauma kamu, terlepas dari apakah orang yang serupa pernah menyakiti kamu di masa yang lalu. Tapi justru itulah yang membuat kamu tidak bahagia, karena semakin orang menjauhi kamu akan berpikir bahwa kamu tidak pantas dan tidak layak untuk untuk diperjuangkan. Tapi alurnya tidak seperti itu. Ketika kamu sudah berhasil mencintai diri kamu sendiri, menerima diri kamu sendiri, maka secara tidak langsung kamu akan mentransformasikan kelegoan kamu dalam hubungan kamu secara magic. Nah, itulah sebenarnya yang terjadi buat kamu, Leo. Oke, jika kamu ingin melakukan personal reading, kamu bisa menghubungi nomor di bawah. Terima kasih, Leo.